Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Rekan-rekan semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan, kita bertemu lagi dengan saya Hera Septriana. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi paragraf ya, tentang paragraf. Nah, tidak lepas dari tulis menulis, kita sebagai seorang pelajar ya pasti sering membuat sebuah paragraf tentunya. Ketika kita menulis apapun, menulis karya ilmiah, menulis fiksi, non fiksi, tentunya kita akan menulis sebuah paragraf. Bahkan ketika kita menulis karya ilmiah itu, dari paragraf antar paragraf itu harus benar-benar bisa tertata dengan rapi, jadi saling koheren dan koherensi ya, saling berhubungan antara satu paragraf dan dengan paragraf yang lain. Jadi kita bahas apa sih itu sebenarnya paragraf. Nah, di sini paragraf itu adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Nah, jadi dalam paragraf itu ada satu pokok pikiran, nah, yang terdiri dari beberapa kalimat. Jadi sebuah paragraf itu terdiri atas satu gagasan utama. Ya. Satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki kesatuan yang utuh dan padu. Itu menurut Hair. Ya. Kemudian bagian bab dalam suatu karangan biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tujuan paragraf. Tujuan paragraf ini yang pertama membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Kemudian membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Nah, kemudian memberikan pemberhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Nah, karena dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok, kemudian sehingga pembaca itu bisa beristirahat ketika mengakhiri sebuah paragraf. Fungsi paragraf itu apa? Nah, mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Nah, kemudian menandai pengertian gagasan. Jadi menandai pengertian gagasan baru setiap paragrafnya. Memudahkan penulis dalam mengatur gagasan. Kemudian memudahkan pembaca dalam memahami tulisan ya. Karena setiap paragraf punya satu pokok gagasan sehingga penulis tidak akan bingung. Jadi kalau penulis bisa menulis paragraf dengan baik, nah pasti hasil tulisannya tidak akan membingungkan si pembacanya itu. Nah, jenis-jenis paragraf di sini menurut posisi kalimat topiknya itu ada 3. Paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif atau campuran. Kemudian menurut isinya itu ada paragraf persuasif, argumentatif, naratif, deskriptif, ekspositoris. Nah, menurut fungsinya itu ada kalimat utama dan kalimat
penjelas. Oke, kita kupas di sini satu persatu, yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang memiliki topik atau kalimat utama di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal paragrafnya dan kemudian menyajikan rincian atau uraian masalahnya. Contohnya ini. Ini ya, contohnya bisa kalian baca. Nih. Kamada merupakan hewan langka yang dilindungi. Nah, ini adalah pokok kalimatnya yang Ibu tulis secara hitam. Kemudian rinciannya ini. Nah, ini rinciannya. Nah, ini. Karena pokoknya ada di depan, maka ini dikatakan sebagai paragraf deduktif. Nah, kemudian kita lanjut ke paragraf induktif. Paragraf induktif itu apa ya? Paragraf induktif itu paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utamanya di akhir kalimat. Jadi teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasannya terlebih dahulu dan kemudian baru kalimat utamanya. Tuh. Nah, di sini ini contohnya. Nah, ini kalimat utamanya ada di akhir. Ini namanya paragraf induktif. Nah, kemudian kita lihat lagi ke paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif induktif itu kalimat topiknya itu ada di awal dan di akhir. Nah, ini contohnya yang Ibu beri tanda hitam itu berarti kalimat utamanya. Yang putih ini berarti kalimat penjelasnya. Kemudian kita lanjut lagi paragraf persuasi. Nah, paragraf persuasi itu apa ya? Paragraf persuasi itu bentuk karangan yang memiliki tujuan untuk meyakinkan orang lain, baik pendengar maupun pembacanya, untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh penulis dengan cara memberikan alasan atau prospek yang baik. Nah, ini paragraf persuasi. Ciri-cirinya itu berusaha untuk meyakinkan orang lain, baik pembaca maupun pendengarnya. Kemudian membuat orang lain atau pembaca dan pendengarnya untuk tergerak melakukan hal-hal yang diinginkan dan dikehendaki oleh si penulis. Jadi, sifatnya itu mempengaruhi penulis. Nah, contohnya ini. Contoh paragrafnya ini. Jika Anda memiliki hobi mendaki gunung, tentunya Anda memiliki banyak persiapan untuk itu. Persiapan yang paling penting adalah kesehatan fisik. Anda tidak akan mungkin melakukan pendakian gunung jika dalam keadaan tubuh kurang fit atau bahkan sakit. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah produk multivitamin terbaik. Selain vitamin A, B kompleks, dan vitamin C, multivitamin ini juga diperkaya dengan vitamin D yang dapat menguatkan tulang, serta vitamin E untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, dengan tubuh yang sehat dan fisik yang bugar, pendakian Anda akan lebih berkesan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh Anda. Ketika pendakian, jangan lupa membawa Muslim D dan dapatkan di apotik-apotik terdekat di kota Anda. Nah, biasanya paragraf persuasif itu digunakan untuk mempromosikan produk-produk atau suatu acara seperti itu ya. Ada gambaran semoga.
Kita lanjutkan ke paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi yaitu paragraf yang mengemukakan pendapat, argumen, nah, beserta alasannya. Paragraf ini dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapat, ulasan, atau ide penulis yang disertai dengan bukti-bukti. Ciri-cirinya di sini, paragraf argumentasi itu berisikan pendapat penulis tentang suatu fenomena. Kemudian, pendapat disertai alasan yang logis dan fakta. Kemudian, memiliki data yang faktual yang mendukung pendapat si penulis. Kemudian, fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. Diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Nah, biasanya paragraf argumentasi itu digunakan oleh penulis itu dalam menulis sebuah karya ilmiah. Karena karya ilmiah di situ terdapat pendapat-pendapat, argumentasi-argumentasi berserta alasan-alasannya. Ada bukti-buktinya. Ini contohnya di sini ya, sudah Ibu berikan contoh, bisa kalian baca. Contohnya ini. Nah, kita lanjut ke paragraf narasi. Paragraf narasi itu adalah paragraf yang menceritakan suatu momen atau kejadian secara runtut. Paragraf narasi bisa bersifat nyata ataupun fiksi, ya, bisa berupa nyata atau tidak nyata. Nah, paragraf narasi di sini mempunyai ciri-ciri yang pertama berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Kemudian menonjolkan unsur kelakuan atau tindakan. Dirangkai di dalam urutan waktu secara runtun dan jelas, di mana bagian orientasi, klimaks, dan revolusi. Memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Nah, biasanya terkandung cukup banyak kata-kata langsung di dalam paragraf. Nah, memiliki nilai estetika, keindahan. Di dalam paragraf narasi, penulis lebih membiarkan pikirannya dan lebih kreatif di dalam pemilihan diksi. Selain itu, jenis penyusunan kata-kata terhitung mempengaruhi paragraf narasi tersebut. Nah, di sini sudah Ibu berikan contohnya. Nah, ini contoh tentang paragraf narasi. Bisa kalian lihat di sini contohnya, bisa kalian baca. Nah, ini di sini adalah ceritanya tentang rasa kecewanya si Laksmini ya. Nah, itu. Sedih. Kita langsung ya, ini bisa dibaca sendiri, bisa kalian simak sendiri. Kemudian kita menuju ke paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi itu apa sih? Paragraf deskripsi itu paragraf yang bisa menerangkan atau menjelaskan suatu objek, menjadikan pembaca seolah-olah itu dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Jadi mendeskripsikan sesuatu, menggambarkan sesuatu. Itu paragraf deskripsi. Ciri-cirinya apa di sini?
Nah, ciri-cirinya ini menjelaskan suatu objek seperti benda, orang, tempat, dan kondisi tertentu. Melibatkan fungsi panca indera dalam proses deskripsi. Melihatkan ciri fisik sifat objek tersebut, misalkan warna, ukuran, bentuk, kemudian sifat tertentu. Nah, berisikan banyak kata sifat, kemudian menjelaskan secara rinci. Kemudian ketika dibaca, pembaca seolah-olah itu dapat melihat secara langsung. Jadi pembaca seolah-olah bisa melihat secara langsung uh, apa yang dideskripsikan oleh si penulis. Ini contohnya. Nah, kemudian paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi itu paragraf yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan informasi tentang sesuatu sehingga dapat memperluas pengetahuan pembaca. Jadi memberikan suatu informasi, biasanya memberikan petunjuk, ya, paragraf eksposisi, petunjuk melakukan sesuatu, petunjuk buat sesuatu, kan? Nah, informasi seperti ini. Ini ciri-cirinya bisa kalian baca. Kemudian ini contohnya. Jadi, informasi yang ada di dalam paragraf eksposisi itu menjadi dijelaskan dengan jelas, lugas gitu, menggunakan bahasa yang baku. Paragraf itu tidak menyudutkan atau tidak memihak suatu kelompok. Dengan kata lain, paragraf ini memiliki sifat menunjukkan, seperti itu. Nah, ya mungkin cukup ya untuk hari ini. Ibu menjelaskan tentang paragraf. Nah, Ibu punya sedikit kata-kata untuk kalian. Mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Seperti itu. Semoga tetap semangat belajar. Semoga kalian semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.